Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Malam. Nama saya Farid Chandra Prasetya. Di sini saya akan menerangkan sedikit mengenai proses ultrasonic welding. Ultrasonic welding. Pengelasan ultrasonic adalah pengelasan solid state, proses yang menghasilkan lasan dengan menggunakan energi getaran frekuensi tinggi 10.000 sampai 20.000 Hz, seperti benda kerja disatukan di bawah tekanan. Energi getaran menciptakan gerakan transversal relatif antara kedua permukaan, menyebarkan oksida antarmuka dan kontaminan dari antarmuka untuk mencapai kontak logam ke logam dan menghasilkan las. Setelah di sini ada video mengenai proses ultrasonic welding. Jadi pada proses ini dua benda kerja itu ditekan sehingga mereka menyatu. Dengan menggunakan tekanan frekuensi tinggi. Ultrasonic welding system. Pada ultrasonic welding system ini terdapat 3 proses welding, yaitu yang pertama spot welding, dan yang kedua seam welding, dan yang ketiga torsion welding. Bagian-bagian ultrasonic welding. Zoom lagi ada. Zoom. Zoom aja. Oke, kayak gitu tuh. Pakai animasi gitu. Yaitu yang pertama pneumatic press. Tujuannya adalah untuk menggerakkan mekanis dan mengaturnya. Dan ada bagian converter or piezoelectric transducer. Tujuannya adalah mengubah energi listrik dari generator menjadi getaran mekanis yang digunakan untuk proses pengelasan. Dan selanjutnya ada booster, bagian penguat dari tumpukan las, melayani 2 tujuan, terutama untuk memperkuat getaran mekanis yang dihasilkan di ujung transducer dan mentransfer ke tanduk las atau horn of sonotron. Horn of sonotron. Welding horn adalah elemen dari tumpukan las yang memasok energi ke komponen yang akan dilas. Selanjutnya ada generator. Generator berfungsi untuk mengubah daya listrik dari sumber listrik satu fasa ke frekuensi dan tegangan yang benar agar transducer diubah menjadi getaran mekanis. Baiklah, pada yang ditinggal itu adalah proses di mana ultrasonic welding bekerja. Di situ ada workplace welding zone, dan ada static force, dan ada vibration, dan ada anvil. Prinsip operasi. Sebagaimana dicatat, pengelasan ultrasonik menggunakan getaran mekanis frekuensi tinggi untuk menghasilkan pengelasan antara dua permukaan yang disatukan di bawah tekanan selama siklus pengelasan. Detail dari dua jenis sistem pengelasan ultrasonik
yang paling umum, pergerakan lateral dan sistem baji. Diilustrasikan pada gambar di atas. Bella ini adalah contoh gambar dari transducer half wavelength acoustical vibration pattern. Transducer berbasis piezoelektrik hampir digunakan secara eksklusif dalam sistem pengelasan ultrasonik. Juga dimungkinkan untuk menggunakan transducer Bisa ya, enggak ini. juga dimungkinkan untuk menggunakan transducer berdasarkan magnetostrictive fenomena. Bahan magnetostrictive seperti nikel juga memiliki sifat memperluas dan menyusun di bawah medan magnet bolak-balik. Ini pendek ya. Ini adalah gambar bagian pada alat ultrasonic welding, yaitu ada transducer, booster, dan horn sonotron. Lateral drive system. Dalam sistem pergerakan lateral, booster menggerakkan tanduk horn yang lain juga di step ke setengah panjang gelombang akustik yang sonotron terpasang dengan kokoh. Sonotroda dapat dilampirkan baik dengan koneksi berwir atau dapat dikerjakan secara integral ke dalam tanduk horn. Dalam pengoperasiannya, transducer beresonansi dalam pola getaran akustik setengah panjang gelombang dengan amplitude maksimum di ujung transducer. Sistem wedge rate. Dalam sistem wedge rate, transducer wedge adalah kokoh digabungkan ke bulu. Dalam kebanyakan kasus, bulu dan irisan transducer dilas bersama untuk mematikan padatan antarmuka. Bulu yang dapat dianggap sebagai bola digerakkan oleh baji untuk bergetar dalam suatu tekukan atau lentur modus. Ini berbeda dengan transducer. Irisan dan komponen sistem pergerakan lateral, semuanya yang bergetar secara longitudinal. Gerakan bulu untuk bola balik setel agar bersentuasi dengan irisan transducer. Sistem getaran ini melintang ke sumbu bulu, mirip dengan getaran yang diperketat rangkaian. Itu selanjutnya parameter sistem. Parameter kunci dari pengelasan ultrasonik adalah frekuensi getaran, amplitude getaran, penjepitan gaya, daya las, energi las, waktu las, jenis bahan, dan perkakas. Frekuensi getaran. Transducer ultrasonik dirancang dan disetel beroperasi pada frekuensi tertentu. Frekuensi operasi dari transducer kelas dapat berkisaran dari 15 kHz hingga setinggi itu sebagai 300 kHz. Dengan frekuensi kas 20 kHz digunakan untuk pengelasan. Selanjutnya, amplitudo getaran. Amplitudo getaran sonotron pada lasan sangat mempengaruhi energi getaran yang dikirim ke zona las. Kekuatan penjepit. Fungsi gaya penjepit statis adalah untuk menahan permukaan flying benda kerja dalam kontak yang erat. Selanjutnya, tenaga
listrik. Daya listrik yang dilarikan dari sumber daya ke transducer diubah menjadi daya ultrasonik dan energi. Selanjutnya, energi las. Energi las yang dikirim ke transducer merupakan bagian integral dari daya listrik ke transducer. Yang lainnya adalah gambar dari proses. Yang ini adalah stop welding, dan yang ini torsional welding dan rolling welding. Seam welding atau mesin las jahit. Desain dasar mesin las lapisan ultrasonik tidak termasuk detail bantalan dan mekanisme pergerakan. Ditunjukkan pada gambar 1. Terus-menerus memutar transducer ultrasonik penggerak lentera menggetarkan sinotrod cakram lingkar yang bergerak di sepanjang permukaan atas benda kerja dan menghasilkan lasan yang terus-menerus. Mesin las jahit digunakan untuk menggabungkan aluminium dan foil tembaga untuk membentuk tabung berdinding tipis dan untuk mengelas kotak aluminium. Pada gambar 1.2 menunjukkan contoh mesin las seam transversing bit, menunjukkan mesin las pelipit kepala tetap. Selanjutnya, mesin las torsi. Mesin las torsi ultrasonik. Skema mesin las torsi ultrasonik ditunjukkan pada gambar di samping, di mana dua transducer ultrasonik yang beroperasi dalam getaran longitudinal dipasang, atau biasanya dengan pengelasan, ke penguat ultrasonik dan perkakas. Konfigurasi ini memberikan getaran terikat, putaran atau torsional ke booster. Mesin las torsi yang diilustrasikan pada gambar di samping memiliki dua transducer tergantung kebutuhan daya. Dari 1 hingga 4 transducer dapat digunakan. Pertama, kepala las dapat dengan mudah dihubungkan dengan peralatan pemrosesan otomatis lainnya. Itu dapat dipasang pada struktur kaku apapun dan dalam proses apapun, dengan ujungnya menyentuh benda kerja dari segala arah. Yang kedua, sumber daya dapat ditempatkan sejauh 15,2 meter atau 50 kaki dari kepala las hingga pengelasan biasanya sekian detik, dan tingkat produksi dibatasi terutama oleh kecepatan peralatan penanganan pekerjaan. Empat, proses tidak melibatkan pemanasan ekstensif pada peralatan atau benda kerja. 5, dalam jalur produksi pengisian dan penutup otomatis, tempahan konten yang tidak disengaja pada terbuka las biasanya tidak akan mempengaruhi kualitas las secara signifikan. 6, peralatan otomatis juga dapat mencakup perhitungan frekuensi penghitungan las, aktuator penanganan material, mekanisme pengidentisan dan perangkat lain untuk meminimalkan keterlibatan operator dan memaksimalkan laju produksi. Baiklah, selanjutnya join design. Desain sambungan untuk pengelasan ultrasonik
lembaran logam tidak seketat desain yang digunakan pada beberapa jenis pengelasan lainnya. Jarak tepi tidak kritis. Persyaratan utamanya adalah ujung sonotrot tidak menghancurkan atau mencungkil tepi lembaran. Lasan pada paduan aluminium struktural dengan ketebalan bervariasi telah menunjukkan kekuatan yang sama ketika dilas pada jarak 3 mm atau 0,125 inci atau 19 mm dari tepi. Menghemat berat dan material dicapai dengan menggunakan tumpang tindih minimum yang dapat diterima. Faktor kunci dalam desain sambungan adalah ketebalan sambungan, sementara kedalaman komprehensif untuk kombinasi semua ketebalan material tidak tersedia. Pengalaman menunjukkan bahwa desain dapat dikembangkan untuk berbagai logam, ketebalan, dan kombinasi kekuatan las. Gambar di samping mengilustrasikan beberapa desain sambungan untuk pengelasan torsi dan aplikasi tipikal. Contoh produk yang tertutup, rapat, dan desain sambungan lainnya yang dibuat dengan pengelasan torsi. Pengelasan torsi ultrasonik memiliki kemampuan unik untuk penyegelan kedap udara seperti yang ditunjukkan oleh desain sambungan di gambar 2.1. Las torsi mungkin lebih disukai untuk spot las untuk aplikasi struktural. Cincin yang tumpang tindih memberikan distribusi tegangan yang relatif seragam dengan lebih sedikit konsentrasi tegangan, sedikit kecenderungan retak, dan umumnya tidak menghasilkan resonansi benda kerja. Keuntungan dan kerugian pada proses pengelasan ultrasonic welding. Yang pertama, keuntungannya. Keuntungan utama dari pengelasan ultrasonik adalah fitur yang melekat menjadi proses pengelasan solid state yang cepat. Pengelasan logam ultrasonik memiliki tekanan rendah, konsumsi energi rendah, dan dapat mengelas bahan logam yang berbeda. Pengelasan logam ultrasonik memiliki kekuatan tinggi dan stabilitas yang baik, memiliki karakteristik kekuatan kelelehan yang tinggi. Pengelasan logam ultrasonik tidak memerlukan batang las. Karena tidak perlu menambahkan flux, itu tidak mencemari benda-benda olahan dan tidak menghasilkan truk pengelasan, limbah, gas berbahaya, dan polusi limbah lainnya, sehingga merupakan metode pengelasan hemat energi dan ramah lingkungan. Selanjutnya, kerugian pada proses pengelasan ultrasonic welding. Kerugian dari pengelasan ultrasonic welding adalah tidak ada peleburan logam yang terjadi untuk proses pengelasan fusi. Penggunaan ultrasonik untuk pengelasan bahan logam, meskipun hasil pengelasan yang baik dapat diperoleh, tetapi stabilitas pengoperasian dan keandalan seluruh sistem yang menggabungkan generator ultrasonik dan sistem akustik dengan sistem mekanik masih ada masalah. Pemahaman yang tidak memadai tentang mekanisme pengelasan ultrasonik logam. Pengelasan logam ultrasonik memiliki banyak faktor yang mempengaruhi parameter proses dan tidak mudah untuk diringkas. Karena daya yang diperlukan untuk pengelasan meningkat secara eksponensial dengan peningkatan ketebalan dan kekerasan benda kerja, pembuatan mesin las ultrasonik berdaya tinggi sulit dan biaya tinggi.
Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya akan membuka sesi pertanyaan. Tutup aja lah kan. Udah berapa ini? Masih lama. Oh ya, Ya. Apakah ada yang ingin bertanya? Bilang nggak? Woi, bilang video. Bilang. 20. Bisa ya? oh ya, saya lupa. Saya akan menunjukkan beberapa contoh video tentang mengenai ultrasonic welding. Pak. Masih di sini kan? Mana? Suruh dulu dia. Ada Kosovo. Di mana? Jadi nggak usah digali. Baiklah, mari kita sama-sama simak video tentang proses pengelasan shell welding. Apa logo? Cek kan? Bantu. Kecil ya. Mah, Johnson keluar lagi. Bakas, Bang. Panas baca. Banyak sebagai batas. Ini paling enggak tenang ini kelas. Itu apa? Ultrasonic. Baiklah, pada proses ini roda yang berputar dialiri dengan energi listrik sehingga menyebabkan panas sehingga membuat material proses welding menyatu. Itu jadi gembung gitu. Itu diisi hydro teks. Mana pangkat? Teks itu yang bocor kan. Greatest resistance is actually going to be between the two pieces of metal where those meet. And since that's the greatest point of resistance, that's where heat's going to be created, and that's enough to melt metal, right? You're typically melting your metal. There are a few specialized processes in the industry that don't melt metal. It's pretty uncommon. Now, in industry, you'll have, automatic controls where you control the number of cycles. It actually passes electricity back and forth through or in a period of time. But on something like this, you just have a handle and a switch right here that you pull, and that energizes it. So you're really up to counting Baiklah, yourself. berhubung video ini berbahasa Inggris, marilah sama-sama kita simak dilansir di bawah agar kita sama-sama bisa mengerti. Is having an Baik. electrode shape and having a line. So we're going to do our best to clean these up. Right here, it looks like they can use a little bit of love. So I'm just going to get the top here, try to clean them up on my belt sander, and I think there's got to be a better way than taking off the tip of my finger here. So I'm just going to chuck it up in my drill for this precision machining operation here to rub the wheels on. Then I'll
device and finish it off with a file. The other thing I need to do is line these electrodes up. So I'm going to have to loosen this up and move these arms around to try to get them in the best alignment that I can so we can get me in this spot that I want. I've got things set up pretty well here. I'm going to cut out a bunch of little test coupons here out of some scrap steel. This is pretty nasty, rusty stuff. I laid around. Cut out a few of these and then clean some of that wood off and sign this with some Scotch-Brite here to be able to test it. So this is some 18 gauge material, and that works out to be about 50 thousandths of an inch, or about 2 millimeters. I'm going to clamp this down here and then energize the thing for 3 seconds. See if I'm not counting the stopwatch, I'm just counting, 1, 2, 3, and test it out. Now, one of the tests that's for spot welds is called the peel test, and that's where you'll actually try to peel your spot welds apart. Now, a lot of the times that's done by Baiklah, di sini dilakukan proses pengujian apakah spot welding tersebut sudah benar-benar menyatu atau belum. Whatever happens here, it's pretty strong. But anyway, I work on it a little bit and get this thing to pop apart. And in a peel test, I'm really looking for the base metal to fail around the actual spot weld itself rather than, have the weld itself break, which didn't happen here. So I'm going to try and run it a little bit more time. So I'm trying this here now for 4 seconds on another set. We'll peel it apart. Once again, it's not going. All right, so let's try one more. This time I'm going to hold this down for 7 seconds. Now, after I get this, I take a look here at the weld just on the surface, and I can see not only do I have a large area that's oxidized around the material, I can see that it's sinking down the head, which isn't really ideal, but for what I'm going to do with it, it probably is fine. Anyway, I can also see that I'm not getting a circular shape on my weld, right? It's kind of oblong. And when I get in here and look more closely at the electrodes, I can see that I can get them aligned quite right. So I'm going to take another stab at that, loosen this up, tap it around, and then let's try another one here with that 5-second time. Now, this is a pretty long time to hold a spot weld. Industrial equipment does it much faster, but this is just running on 15 volts and seems to take a little bit of time for this thing, this material. Anyway, after 5 seconds here, let's take it over, try to peel test on this, and as I keep pulling on it, working on it, you can see, this is pretty strong. And finally, when it pops apart, I can see there's a little hole right there where it actually pulls the spot weld out of the material. Now, while that's really, the thing you're looking for when you're doing a peel test, I will say that the size of this spot weld is pretty small for this thickness of material, so I want to put several on for something that needed to be strong. Now, what I'm actually going to use this for is one of those hangers on the back of signs that I cut out on my plastic table. So, in reality, it probably doesn't matter, but, at least we got to play with it and figure out what this thing is capable of. I'm always surprised what you can do just with some pretty basic tools. Well, Oke, apakah ada yang ingin bertanya? Oke, baiklah, apa ada ingin yang bertanya? Aku ingin bertanya. Saya. Riko, apa Riko? Baiklah, saudara Riko, waktu dan tempatnya dipersilakan. Jadi dalam proses ultrasonic welding ini pengaplikasian dari proses spot welding, seam welding, sama torch welding itu biasanya di industri digunakan sebagai pengelasan untuk barang apa ya? Baik, bisa diterima atau ada teman-teman lagi yang bertanya? Apakah ada yang bertanya lagi? Bang Yudi? Ada pengertian apa? Maju nih. Nih. Apa?
kok kalau menanya. Lagi? Bang Ahmad ingin bertanya? Apa? Tanya. Ya. Baru masuk ultrasonik. Apa aja yang ada di ultrasonik? Apa aja? Nah, boleh. Bulu itu apa bulu? Bulu apa bulu? Hah? Bulu bambu. Bulu itu ini. Wedge itu. Itu artinya sistem bulu. Mana? Dia mau naik sistem bulu. Dia nanya apa itu bulu? Ya udah tanya. Tanya. Aku nanya dulu defeknya ada atau enggak? Gak ada. Kalau nggak ada defeknya apa mau ditanya kualitinya coba? Gak apa, tanya aja. Nanti tinggal dibilangnya nggak ada. Kenapa rupanya? Kan sih segampang itu kan ini. Ada di Defeknya ada. Defek itu apa? Kok tulis di defek itu apa? ya kan aku tahu dulu sih kau baru tahu sama Afif. Ada nggak defek di sini? Ada. Ada. Copot. Apa ada nih? Ya, cepat. Proses quality apa yang bakal dipakai dari ketika pembahasan tersebut? Maksudnya? Quality. Maksudnya quality? Proses quality apa? Yang Dipakai dari tiga pembahasan tersebut. Tahu nggak? quality. Ya. Inspeksi untuk kualitas hasil-hasilnya. We are not building inspector, man. Why you ask this? I don't understand. Agak sulit kita. Kalau kami jawabnya agak sulit dikit nggak apa-apa lah ya. Karena aku nggak tahu kualitinya apa. Nanti soal Nanti kita panggil QC. Hah? Nanti kita panggil QC. QC. Oh QC. Mana mana Riko? Oke, kami akan tutup sesi pertanyaan. Baiklah, kami akan menutup sesi pertanyaan. Ustaz, tanya Ustaz. Sesi pertanyaan dulu, Bang. Langsung yang enak-enak itu. Karena kau itu ya. Delta. Kau di Toyota dulu. Sekarang Kenapa? Kau di Toyota?
Dia ada sport building, ini habis apa nih? Terus sport building itu yang titik juga. Kemudian itu dia kayak giling. Tapi lagi. Mas, kau main apa, Mas? Main Main apa? Hah? Kau main? Main apa? Main apa? I have. Main game. Kan ML. Ya main. Kau kata main ya? Tenang. Main lah. Hah? Main ML kan? Email? Yang apa? Ini kasih apa lagi? Hah? Basket itu. Model lain. Tinggal gerak aku satu lagi. Enggak ada dia. Itu yang bodoh negatif. Itu translate, tapi seharusnya itu bisa translate karena Google Translate itu beda lagi. Jadi yang punya mana ganti? Ganti lah, tanya lagi. Tanya lah. Kalau itu aja dua itu. Attention please. Kalau keberatan kekurangannya. Dia gampang dia jawab. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Niko. Pengaplikasian dari spot seam dan torch welding di industri untuk mengelas barang apa? Ya, betul. Jadi jawabannya yaitu pengelasan spot welding merupakan proses pengelasan yang banyak digunakan di industri otomotif untuk penyambungan material sejenis maupun tidak sejenis seperti pembuatan kendaraan, bodi kendaraan. Apakah sudah Apa puas? bisa dipahami? Siap. Aku nggak sejak. Ya, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Ahmad. Apa tuh? Proses apa saja yang ada di ultrasonic welding? Yaitu ada 3 proses. Yang pertama seam welding, spot welding, dan torch welding. Jelasin lah sport welding itu kayak mana. Kita tahu lah itu yang kayak gini. Kayak gini. Masih semester 1 ya.
apa kekurangan dari proses pengelasan 3 tadi? Yaitu kekurangannya yaitu dari pengelasan ultrasonik adalah tidak ada peleburan logam yang terjadi untuk proses pengelasan fusi. Penggunaan ultrasonik untuk pengelasan bahan logam, meskipun hasil pengelasan yang baik dapat diperoleh, tetapi stabilitas pengoperasian dan kendala seluruh sistem yang menggabungkan generator ultrasonik dan sistem akustik dengan sistem mekanik masih ada masalah. Pemahaman yang tidak memadai tentang mekanisme pengelasan ultrasonik logam. Pengelasan logam ultrasonik memiliki banyak faktor yang mempengaruhi parameter proses dan tidak mudah untuk diringkas. Karena daya yang diperlukan untuk pengelasan meningkat secara eksponensial dan peningkatan ketebalan dan kekerasan benda kerja pembuatan mesin ultrasonik berdaya tinggi, sulit dan berbiaya tinggi. Bisa dipahami? Keuntungannya adalah fitur yang melekat menjadi proses pengelasan solid state yang cepat. Pengelasan logam ultrasonik memiliki tekanan rendah, konsumsi energi rendah, dan dapat mengelas bahan logam yang berbeda. Oke. Baiklah, cukup sekian yang bisa saya paparkan pada teman-teman semua. Jika ada kurang, saya mohon maaf. Ya, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.